Selamat malam pemirsa, apa kabar Anda? Senang sekali saya Dwi Anggia kembali hadir ke hadapan Anda di Dua Sisi malam hari ini. Pemirsa, fenomena LGBT kembali menjadi perbincangan hangat di publik setelah penampilan pasangan gay di sebuah platform sosial media yang kemudian viral menjadi bahan perbincangan dan juga berujung dengan hujatan. Kaum LGBT belakangan ini atau dari hari ke hari dinilai semakin berani untuk menunjukkan, mendeklarasikan preferensi dan juga orientasi seksual mereka. Sebagian masyarakat bisa memaklumi dan menerima kehadiran mereka, tapi tidak sedikit juga yang kemudian menolak dan juga merasa resah dengan fenomena LGBT. Pertanyaan besarnya kemudian adalah apa yang membuat LGBT kini semakin berani untuk menampakkan dirinya ke publik, khususnya di Indonesia, dan apakah benar masyarakat Indonesia sudah semakin permisif dengan kaum LGBT. Kami akan membahasnya di Dua Sisi malam hari ini. Ya, kalau kita lihat tadi di berita tidak hanya semakin berani, tapi jumlahnya juga semakin banyak ini kaum LGBT. Kami akan membahasnya malam hari ini. Sejumlah narasumber sudah saya hadirkan di studio. Saya akan perkenalkan satu persatu. Dari ujung sebelah sana terlebih dahulu ada Bapak Amir Syah Tambunan, Sekjen MUI. Selamat malam. Assalamualaikum Pak. Nanti boleh digunakan mic-nya Pak ya. Iya, terima kasih. Kemudian ada Bapak Haikal Hasan, Ketua Majelis Keluarga Indonesia. Ustadz Haikal, saya bisa manggilnya. Selamat malam. Oke, Assalamualaikum. Selamat malam, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga ada Mbak Zoya Amirin, seksolog. Selamat malam Mbak Zoya. Selamat malam. Sehat ya? Sehat. Alhamdulillah. Kemudian secara virtual juga bergabung Muammar MK, seorang penulis. Mungkin Anda juga sempat membaca dulu bukunya ya, Jakarta Undercover. Ini sangat fenomenal pada zamannya waktu itu. Halo, selamat malam MK. Selamat malam, assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Sehat ya MK ya? Alhamdulillah sehat, walafiat. Sehat walafiat. Oke, sebelum ke sana saya mau ke yang di studio dulu nih narasumber saya. Saya mau ke Mbak Zoya. Sebelum dimulai saya ingin informasikan untuk penggunaan masker saya kembalikan, boleh dibuka atau digunakan ya. Mbak boleh digunakan mic-nya ya. Kalau kita lihat ini fenomena LGBT semakin berani di Indonesia. Kenapa nih pertanyaannya? Kemudian Mbak Zoya bisa menjelaskan sedikit nggak sih apa sih sebenarnya itu LGBT ini, kenapa mereka apakah memang karena gaya hidup, faktor genetika, atau sebuah penyakit, atau banyak yang lain bilang kan oh itu penyakit apa segala macam menular dan lain-lain. Apa sih sebenarnya barangnya dan kenapa di Indonesia sekarang belakangan sudah mulai sangat berani untuk menampakkan dirinya? Kalau misalnya soal berani atau tidak, ini sebenarnya juga pengaruh dari teknologi gitu ya, teknologi sosial media. Kita terasa dampak teknologi ini, tiba-tiba semua orang bisa beropini. Sayangnya bahwa opinionate atau sebuah opini tidak semata-mata juga adalah fakta. Ya, tiba-tiba semua orang jadi komentator, semua orang menjadi ahli berdasarkan pengalaman mereka masing-masing. Jadi itu adalah pedang bermata dua menurut saya. Nah, kalau kita mau berbicara mengenai LGB gitu ya, karena kami sebagai psikolog gitu, kami membaginya bahwa LGB atau lesbian, gay dan bisexual itu berbeda dengan transgender. Gitu ya. Jadi kami para psikolog dan psikiater seluruh dunia, kami tidak bisa menegakkan sebuah diagnosa tanpa dasar. Ya, jadi ada dasarnya mulai dari ICD-10, ICD-11 gitu ya dari WHO. Lalu di seluruh dunia kami menggunakan DSM yang kelima, Diagnostic Statistical Manual for Mental Disorder. Di Indonesia sendiri kami menegakkan diagnosa berdasarkan PPDGJ yang ketiga ya, Paduan Pedoman Gangguan Jiwa di Indonesia. Nah, di sini kami meletakkan bahwa orientasi seksual itu bukanlah sebuah gangguan, bukanlah sebuah penyimpangan. Ya, tapi ketika kita berbicara mengenai transgender atau yang dulunya juga secara klinis kami memasukkan transseksual gitu ya, di mana si individu yang transgender itu adalah individu yang mengidentifikasikan dirinya ya, ekspresi gendernya berbeda dengan kelamin secara biologis ya, jadi kelamin dia dilahirkan. Gitu itu. Jadi, nah kalau kami menyebutnya transseksual ketika dia melakukan operasi dulunya sih seperti itu gitu ya. Jadi ya itu kami harus jelaskan diagnosanya seperti itu. Lesbian, gay, bisexual dan transgender. Ya, biar jelas. Sekarang ada lagi tambahnya ki belakangnya ki. Oh gitu. Jadi gini, di situ kalau lesbian, gay itu masuk dalam homoseksual gitu ya. Sementara kalau bi itu adalah bisexual. Nah, kadang ini basicnya
kalau kita mau mengikuti skala Kinsey gitu ya, jadi skala orientasi seksual. Orientasi seksual di tengah-tengahnya itu ada biseksual, ada hetero, lalu ada homoseksual. Nah, lalu muncul banyak sekali istilah kan, LGBTQ gitu kan. Q-nya ada yang question, masih mempertanyakan. Ada yang queer gitu, queer itu sebenarnya mereka belum mau mendefinisikan sebagai transgender, transseksual atau apapun lah banyak istilahnya gitu ya. Lalu ada ally, ada intersex gitu ya, juga ada aseksual, lalu ada panseksual, di bawahnya biseksual dan sebagainya. Tapi gini, ini bukanlah sebuah kotak gitu ya, bahwa kalau hari ini saya mengidentifikasikan diri saya seperti ini bukan berarti saya besoknya pasti akan pakem seperti itu. Jadi kita menyebutnya sebagai sexual fluidity gitu, atau jadi yang mengalir. Sangat dinamis, berubah-ubah. Sangat dinamis. Jadi orientasi seksualnya bisa berubah-ubah. Bisa banget gitu. Dan kita tidak harus melabel, mendefinisikan itu. Jadi sebenarnya gini, orientasi seksual itu adalah preference soal hati, soal fisik, bukan soal kelamin. Gitu ya. Jadi sexual preference itu berbeda dengan orientasi seksual. Ya kita bisa memilih, oh saya lebih suka misalnya menggunakan posisi ini ketika berhubungan seks dengan pasangan saya. Itu berbeda dengan, oh saya punya orientasi seksual seperti ini. Apakah gitu, mereka terlahir dari apa? Dari DNA, dari problem, belum ada penelitian yang valid gitu ya. Karena masih ada banyak faktor, artinya valid berarti kalau valid satu berarti X menyebabkan Y gitu kan ya. Jadi orang bisa memilih orientasi seksual ini karena ini. Itu kita tidak bisa mengatakan seperti itu. Makanya kita mengatakannya sebagai gender fluidity. Kalau misalnya kita ambil salah satu contoh nih ya, untuk kasus gay atau lesbian, penyebabnya mereka memiliki orientasi seksual seperti itu apa? Orientasi seksual ada banyak faktor. Maksudnya dari awal mereka bisa misalnya jatuh cinta karena ini urusan hati juga ya. Awal-awalnya ini urusan hati gitu kan, ketertarikan hati dulu, romance, fisik, baru nanti ada yang lain-lainnya. Ada yang karena trauma juga, ada yang karena ini itu gitu ya, banyak faktornya. Makanya dulu saya ingat almarhum Profesor Sarlito Wirawan Sarwono pernah mendefinisikan khususnya di Indonesia ini sebagai penyimpangan normal. Penyimpangan karena ini adalah sebuah penyimpangan sosial. Sekali lagi ini penyimpangan sosial, bukan penyimpangan klinis atau psikologis. Kenapa? Karena dalam masyarakat ketika 9 dari 10 orang mengatakan kamu menyimpang, kamu minoritas, kamu berbeda, jadilah dia menyimpang. Tapi kami susah juga ya cara klinis. Bukan penyimpangan seksual kalau bukan, penyimpangan sosial. Karena secara sosial mereka minoritas. Jadi segala sesuatu yang minoritas memang menyimpang, tanda kutip. Tapi faktanya bahwa preferensi seksualnya berbeda dari orang-orang. Kita menyebutnya kebanyakan ya. Susah kalau memilih kata normal dan tidak normal gitu ya. Kebanyakan misalnya ini berbeda itu kan artinya memang orientasi seksualnya berbeda. Orientasi seksual yang berbeda menurut kami kan secara klinis, tapi penyimpangannya adalah penyimpangan sosial, bukan penyimpangan klinis. Kenapa? Karena secara sosial ketika saya berbeda gitu dengan kebanyakan orang, jadilah saya menyimpang. Tapi kalau kita masuk ke ranah klinis dan psikologis, ya saya tidak bisa mendiagnosa itu sebagai sebuah penyimpangan. Tadi Anda menyebutkan di awal di Indonesia kita menggunakan pedoman gangguan PPDGJ yang ketiga. Artinya ada gangguan jiwa di situ. Gangguan jiwanya terjadi karena gini, misalnya saya memilih untuk menjadi seorang biseksual gitu ya, atau misalnya minoritas adalah homoseksual. Nah ketika saya memilih itu lalu saya merasa tertekan akibat pilihan dari orientasi seksual saya gitu ya, jadilah saya masuk dalam gangguan-gangguan sosial yang menyertai pilihan saya. Jadi bukan orientasi seksualnya bermasalah, tapi justru tekanan sosial terhadap pilihan dari orientasi itu yang dimasukkan ke dalam PPDGJ. Oke, saya mau ke Mbak Bem, mungkin sama Pak Amir, saya punya pendapat nggak? Ini tadi disebutkan bahwa ini hanyalah penyimpangan sosial, bukan penyimpangan seksual katanya. Terima kasih waktunya. Begini, mohon izin Pak Kiai. Ini akan jadi terus diskusi setiap masa. Setiap ada yang naik, diskusi lagi. Naik, diskusi lagi. Dan sekali lagi apresiasi yang sangat besar kepada TV One yang mengangkat ini, dan mudah-mudahan ini adalah yang terakhir diangkat. Kenapa? Satu, kita nggak sadar bahwa kita sedang promosi. Ya, apalagi tadi mohon maaf Bu Zoya, ini bukan penyimpangan seksual tapi penyimpangan sebuah sosial. Di mana berlaku kalau 9 orang dari 10 mengatakan itu salah, ternyata salah. Sehingga kita nggak punya pegangan. Kita masyarakat yang berpancasila. Gimana kalau kita pakai patokan itu dulu? Apalagi ntar
Kalau mempertimbangkan 90% umat Islam, bagaimana dengan hukum atau fatwa daripada majelis ulama yang harus diikuti oleh semua orang Islam? Nah, itu bagian daripada beliau. Tapi saya mau sampaikan, Bu Zoya dan Bang MK ya, secara virtual. Ya, secara MK virtual. bergabung, ya. Ini nggak main-main. PBB tahun 2008 melakukan riset, ada 800.000 pengidap LGBT. Walaupun saya risih dengan kalimat LGBT kok sepertinya sopan sekali. Kaum homo, kaum lesbi, kaum penyimpangan seksual, kaum amoral. Di 2011 ketika dilakukan survei lagi, angkanya menjadi 2.200.000 orang. Berarti penambahannya dari 800.000 ke 2.200.000. Berarti kurang lebih 1.100.000. Lebih dari 100% ya. Bagaimana angka begini? Kalau umpamanya dibagi 12, 97.000 dalam 1 bulan. Kita diskusi 1 jam ini bisa 130 orang terjangkit. Bahasanya Babe mengidap dan terjangkit itu seolah berarti penyakit begitu ya? Penyakit. Ini penyakit yang mesti diobatin. Apa sih yang terjadi di negara ini? Sejak tahun 2014 sudah dimasukkan kok ke dalam undang-undang. Tapi kenapa sampai sekarang ini berapa tahun nggak kelar gitu loh? Komentar dari Pak Mahfud MD yang disampaikan kemarin menjadi viral lagi. Karena Pak Mahfud MD berbicara soal hukum yang ada di Indonesia belum sempat menyentuhnya. Padahal beliau memang bersaksi, tidak diatur ya. Beliau bersaksi sejak tahun 2017, beliau terus mengupayakan supaya ini undang-undang terhadap LGBT ini mesti goal gitu loh. Nah sebelum kesana, saya ingin minta komentar Mbak Zoya tadi. Setuju Mbak Zoya kalau ini disebut sebagai penyakit karena menggunakan bahasa pengidap LGBT, terjangkit. Penyakit katanya tadi. Karena menular, mohon maaf sekali lagi. Karena menular. Betul, begitu menular. Menular, saya jamin menular, silakan. Orang pakar. Kalau gini, saya secara klinis saya tidak bisa menyebut ini sebuah penyakit gitu ya. Karena misalnya gitu, saya menyebutnya sebuah penyakit gitu. Misalnya, bisakah saya aduh saya nggak bisa kerja hari ini Mbak, saya lagi agak-agak lesbian gitu. Nggak bisa gitu. Jadi maksudnya kalau menyebut ini sebagai seperti sebuah penyakit flu yang menular gitu atau COVID gitu. Bukan gitu, karena seperti gini ya, misalnya apakah ketika kalau penularan kita berbicara mengenai keterpaparan. Apakah ketika saya memiliki lingkungan yang lesbian semua, akankah saya menjadi lesbian? Berapa waktu lamanya gitu. Termasuk apakah yang menjadi lesbian, yang menjadi gay yaitu adalah kaum homoseksual ya. Apakah kaum homoseksual ini terpapar pada orang lain ya menjadi pilihan hidupnya atau karena dari awalnya sudah merasakan ketertarikan pada sesama jenis yang akhirnya mendapat pengakuan. Kan yang nggak mendapat pengakuan juga nggak keterusan dan tidak mengekspresikan juga banyak ya. Gitu. Cuma sekarang keterbukaan seperti ini membuat datanya juga jadi ada. Tapi seperti kita ketahui, data ini kan susah, nggak bisa kayak sensus juga ya gitu. Dan etikanya juga kayak bertanya, apa orientasi seksual kamu gitu. Ini posisinya gimana nih gitu ya dalam urusan privat. Tapi kalau soal menular secara klinis sih jelas gitu. Ini bukanlah sebuah penyakit dan ini penularannya tidak seperti itu ya dalam konteks psikologi. Oke, nanti kita lanjutkan ya Bebe, bagaimana tanggapan Bebe bahwa ini bukan penyakit, belum bisa dibuktikan secara klinis gitu ya. Usai jeda kami masih akan lanjutkan pemirsa Dua Sisi, tetaplah bersama kami. Anda kembali lagi di Dua Sisi, saya akan lanjutkan diskusi malam hari ini. Sebelum saya ke Pak Amirsa, saya mau ke Bung MK, masih bergabung bersama saya, MK? Selamat malam, Anggia. Ya, masih ya. Nah, ini kita boleh mendengarkan nih MK yang tahu banyak juga, khususnya di Jakarta ya, dengan Jakarta Undercover di lapangan, bagaimana geliat atau gerak-gerik kaum LGBT ini. Tadi kalau sempat dengar tadi kan, kalau Pak Babe Haikal menyebutkan ini penyakit. Kemudian Mbak Zoya bilang secara klinis belum bisa dibuktikan ini penyakit menular dan lain-lain. Tapi kalau dari kacamata Anda yang melihat langsung itu seperti apa sih ini kaum LGBT? Yang pertama saya pasti akan berbicara ruangnya adalah ruang dari kacamatanya adalah kacamata sosial dan kemanusiaan pastinya. Terus nanti di dalamnya ada yang saya sebut sebagai bagian dari gaya hidup ya. Misalnya gini, itu yang pertama. Yang kedua, ini berkaitan dengan isu LGBTQ yang sekarang lagi mencuat adalah karena satu konten seseorang gitu kemudian rame gitu. Jadi lepas dari konten yang viral itu sebenarnya isu LGBT
awalnya LBGT, sekarang ada Q-nya dan ada tambahan seterusnya, itu sudah ramai dari dulu gitu. Bahkan ketika misalnya tahun 2003 saya menulis Jakarta Undercover itu ada bab tersendiri soal potret kehidupan LBGT di Indonesia, itu ada bab sendiri gitu. Itu berarti kan saya riset tahun sebelum itu kan berarti. Itu berarti saya riset sekitar tahun 96 97 gitu. Bagaimana kemudian saya masuk ke beberapa komunitas LBGT di Indonesia dan mencoba membuka ruang diskusi dengan mereka, dan saya diterima dengan baik gitu. Jadi intinya apa yang ingin saya sampaikan adalah adanya konten yang viral itu atau tidak, sebenarnya diskursus tentang LBGT itu sebagai satu kenyataan itu memang sudah ada dari dulu, dan dari hari ke hari kalau kita menggunakan patokan angka barangkali memang tidak pernah tepat, karena memang belum pernah ada data, survei yang kemudian ada orang berani mengaku dirinya LBGT secara terang-terangan sampai hari ini gitu. Jadi kalau secara angka-angka mungkin agak repot akan menyebut berapa jumlah LBGT di Indonesia atau LGBTQ di Indonesia. Yang ketiga adalah kenyataan-kenyataan di lapangan dari dulu, misalnya dari mulai tahun 90-an sampai sekarang, itu kan saya banyak bercimpung di dunia hiburan lah ya gitu. Dan memotret bagaimana pola hidup, gaya hidup masyarakat perkotaan, terutama Jakarta dan kota-kota besar lainnya gitu. Kenyataan yang sekarang ada adalah gitu, dari dulu, dari tahun 90 sampai sekarang, apa yang bahwa mereka mungkin tidak menghindari apa yang kita sebut sebagai obrolan publik gitu, atau yang sifatnya adalah terbuka, mereka akan menghindari bentuk pengakuan, menghindari pengumuman, menghindari pengakuan gitu, bahwa lebih private mereka gitu ya, lebih tertutup begitu ya mungkin, mereka ya, lebih tertutup, lebih private gitu. Tapi itu kan secara status kan gitu. Tapi secara aktivitas mereka misalnya sekarang lah, kalau potret sekarang di Jakarta gitu misalnya, dari tahun 90 yang namanya gay night itu ada dari dulu, lesbian night itu ada dari dulu gitu. Sekarang sama. Jadi kalau hari apa nanti ada yang namanya gay night di beberapa tempat hiburan malam Jakarta gitu. Dan mereka yang membedakan adalah mungkin karena sekarang juga adalah era digital sudah begitu pesatnya gitu, dan privasi orang kemudian menjadi tidak dalam tanda kutip tidak menjadi privat lagi gitu. Jadi dan mereka secara gaya hidup mereka di umum di tempat-tempat yang mereka diakui dalam tanda kutip, mereka berani loh mengeksposur bahwa mereka, jadi mereka biasa berciuman cowok sama cowok, cewek sama cewek gitu, gandengan dan sebagainya. Bahkan ada beberapa yang kemudian berani memproklamirkan diri untuk kemudian menikahkan dalam tanda kutip gitu. Nah, ini tadi kan saya potong sedikit ya Mbak. Tadi kan beda dulu dengan sekarang. Mungkin faktor sosial media juga tadi yang Mbak Zoe bilang di awal. Sekarang kan ada sosial kalau media. dulu kan masih zamannya dulu masih zamannya faktor media sosial memang menjadi pengaruh yang sangat besar. Tapi gitu. balik lagi itu kan pilihan ke si individunya lagi, bahwa dia ingin membuka ini di sosial media atau tidak kan. Tapi faktanya bahwa sekarang memang lebih terbuka, jauh seperti itu kalau kita bisa bilang. Ya kalau sekarang memang jauh lebih terbuka, tapi kemudian mereka akan menghindari apa yang kita sebut sebagai ruang diskusi gitu loh. Karena faktor pasti ada penolakan, pasti ada namanya resistensi, ada yang namanya kemudian ada yang dalam tanda kutip yang kita sebut sebagai bully sosial juga ada. Tapi kan, faktanya gitu. Sekarang makin banyak loh di channel-channel sosial media yang bikin. Kalau sekarang harus jujur bahwa media sosial yang kemudian menjembatani, tidak hanya media sosial tapi juga tempat-tempat yang real gitu, menjembatani eksistensi mereka juga banyak. Gitu. Sebentar ya, silakan. Saya mau masuknya begini. Mohon maaf kalau saya bilang ini pemerintah nggak serius. Nggak serius dalam hal apa? Nggak serius dalam hal mengatasi ini semua. Ditindak dari sudut agama, nggak bakal agama membolehkan dan menyetujui dan mengizinkan, nggak bakal agama apapun. Dari si Pancasila jelas menginjak-injak pasal-pasal dalam Pancasila. Karena kalau mau dibilang kemanusiaan, tentu kemanusiaan yang berketuhanan yang Maha Esa. Mau dibilang keadilan, tentu keadilan yang berketuhanan yang Maha Esa. Mestinya ini sepakat semua. Masa dari tahun 2014 sampai sekarang nggak lahir-lahir tuh undang-undang. Mestinya dari sekarang nih langsung Kominfo stop. Kalau undang-undang kan DPR juga artinya Iya, DPR juga ya. Gitu ujung-ujungnya. Kominfo stop semua blokir-blokir yang seperti itu.
Panggil orang-orang yang terlibat menyebarluaskan hal yang seperti ini. Lihat di konten-konten itu, terlalu banyak orang nyari duit dengan cara seperti itu. Mau ningkatin follower, mau ningkatin jumlah follower, akhirnya merusak tatanan kebangsaan, merusak menginjak-injak Pancasila. Jadi diskusi semacam ini, sekali lagi terima kasih kepada TV One membuka cakrawala kita semua. Sekali lagi kita push, ini pemerintah katanya revolusi mental. Revolusi mental apa nih? Udah lewat berapa tahun begitu loh. 2014 sampai sekarang susahnya itu di mana? Apa yang susah? Apa yang membuat DPR tidak mau melahirkan undang-undang ini? Ke situ aja deh. Dan polisi juga harus segera nih. Ya polisi dengan undang-undangnya juga mendorong. Ini bahaya kalau dilanjutkan. Tahu ada berapa negara hari ini yang telah menggolkan undang-undang? 71 negara. Telah menggolkan undang-undang yang melarang LGBT di negaranya. Terus kita katanya negara Pancasila, katanya negara beragama. Kok begini gitu loh. Ini sayangnya nggak ada yang bisa menjawab ya malam hari ini. Kita mengundang sejumlah anggota DPR tapi masih belum bisa bergabung. Saya mau ke Pak Amir Syah terlebih dahulu. Pak Amir Syah, tadi mungkin sudah mendengarkan dari segi klinis seperti apa, dari sosial gaya hidup seperti apa, dari agama nih. Karena seperti yang Mbak Be bilang tadi, kita kan 90% Islam. Umat Islam ini harus seperti apa sih menyikapi fenomena LGBT? Ya, pertama seperti kita ketahui bahwa agama, apapun agamanya, terutama saya sebagai penganut Muslim, ingin mengajak 270 juta, 97% umat Islam Indonesia mengatakan bahwa LGBT atau istilah lain dalam Fatwa MUI nomor 57 tahun 2014, LGSP, lesbi, gay, sodomi, pencabulan. Ya, pencabulan ini penting. Mengapa disebut pencabulan? Karena pencabulan ini menggunakan jenis kelamin baik sama maupun berbeda, tapi dengan cara melakukan pencabulan yang sifatnya melecehkan, meremas-remas, meraba. Misalnya begini, sejenis, saya dengan Mas Haikal, pegang-pegangan, gini-ginian. Itu perilaku apa itu? Apalagi sodomi, menggunakan hubungan seksual lewat anus. Begitu juga dengan perilaku J, sesama jenis. Begitu juga dengan lesbi, sesama jenis. Kan begitu ya? Nah, kita harus memahami bahwa ini penyimpangan seksual. Penyimpangan seksual menyebutnya. Kalau kita tidak sepakat, mungkin di antara kita di sini mungkin berbeda ya. Tapi saya ingin menegaskan bahwa manusia sebagai makhluk sosial, makhluk yang berketuhanan, ya, dia harus meyakini bahwa penyaluran seksual itu adalah penyaluran sesuai kodrat dan fitrahnya manusia. Mengapa harus sesuai dengan kodrat dan fitrahnya manusia? Karena Tuhan menciptakan manusia untuk melanjutkan keturunan, menjaga keturunan, hibjun nasl sebagai salah satu tujuan dari maqasid syariah. Begitu juga hibzul akal, menjaga pikiran supaya pikiran jangan macam-macam. Bahwa Tuhan menciptakan kita untuk hidup berpasang-pasangan. Untuk apa? Saling mengenal, saling menikah, melanjutkan keturunan. Ya. Itulah yang diajarkan oleh agama. Saya yakin semua ajaran agama mengajarkan itu. Untuk apa? Untuk kemaslahatan kehidupan manusia. Dan ini fakta sejarah sudah banyak. Masa Nabi Lut, yang Lut memerintahkan, wahai kaumku, nikahilah anak gadisku. Ada seorang penafsir yang saya heran mengatakan, akhirnya orang tidak mau menikahi karena kecemburuan macam-macam. Tidak begitu. Tidak begitu. Tetapi yang ingin kita sebutkan dalam konteks ini ialah bahwa menikah sesuai kodratnya, sesuai fitrahnya, dalam rangka melanjutkan keturunan, sangat bertolak belakang dengan praktek LGBT. Bagaimana mau melahirkan sesama jenis? Saya tertarik ya dengan ungkapan Ki Hasyim Muzadi, mantan ketua PBNU, yang sudah jadi viral juga. Saya nggak kebayang bagi saya perempuan dengan perempuan itu kayak apa. Saya nggak tahu lah katanya.
Begitu juga laki-laki dengan laki-laki. Jadi maksud saya ingin memberi tahu kepada publik bahwa ini sebenarnya bisa dicegah. Ini sebenarnya bisa diterapi. Bagaimana pencegahan dan terapi Ini bisa dilakukan upaya-upaya untuk melalui psikologi, kesehatan, sosial. Saya belajar sosiologi saya. Ya kan? Nah, oleh karena itu sebentar. Masyarakat ya secara umum itu sebenarnya sudah memahami bahwa ini sudah menyimpang. Contoh sederhana saja. Coba lihat Deddy Corbuzier. Begitu media sosial memberikan hukuman yang luar biasa. Akhirnya beliau minta maaf kan? Ya. Itu artinya masyarakat menolak. Kenapa? Karena penyimpangan. Kenapa penyimpangan? Bertentangan dengan nurani. Dan bertentangan dengan fitrahnya manusia. Oke, saya harus potong dulu Pak Mirsya. Walaupun itu bertentangan tadi ya, segala macam masyarakat menolak, tapi faktanya bahwa banyak juga yang bisa menerima, bahkan seolah-olah permisif. Nanti kami akan lanjutkan ini usai jeda, kita lihat sesaat lagi di Dua Sisi. Ya, kita lanjutkan kembali perbincangan di Dua Sisi. Saya ingin menghadirkan, tadi kalau disebutkan ini sebagian masyarakat mungkin mulai permisif, menerima kaum LGBT dan lain-lain. Saya ingin menghadirkan salah satu contohnya, bisa kita saksikan di sini misalnya ya, pemirsa dan juga Bapak Ibu bisa menyaksikan bersama-sama bagaimana ini salah satu pasangan yang kemarin sempat rame ya Mbak Zoya ya, dibicarakan ya pasangan ini, bahkan disambut oleh masyarakat seolah-olah sebagai selebritis nih Be, jadi seleb di sosial media dan akhirnya masyarakat seolah-olah yang mengeluh-elukan dan menerima. Saya kasih komentar sedikit, izinkan saya kasih komentar. Ada aplikasi gay dating di free ya di App Store maupun di Play Store. Silahkan coba tes orang tua di rumah, coba silahkan tes, klik aja dan lihatlah apakah ada anakmu di sana. Karena di situ akan terbimbing, akan diarahkan wilayahnya mana. Lalu pilih nama, usia dan seterusnya ketertarikan nggak usah diisi. Karena pasti ketika dia klik get date itu pasti dia udah tertarik dengan sesamanya. Lalu kemudian teliti, akan diarahkan wilayah mana dan kemudian install. Dan apa yang terjadi? Wajahmu terpampang dan kau akan didatangi oleh mereka. Sampai sebegitu parahnya komunitas ini. Dan begitu hebatnya dan masifnya dia menularkan kepada orang-orang. Yang awalnya dia cuma klik date ternyata didatengin. Silahkan buktikan. Nggak, saya ingin menanyakan juga nih Mbak Zoya, bagaimana dengan fenomena bahwa masyarakat mulai bisa menerima nih sebagian dengan kondisi ini. Tadi kalau kita lihat bahkan ingin berfoto bersama jadi seorang yang buat dia. Kalau saya sih melihat satu sisinya gini, bahwa dengan adanya penerimaan terhadap perbedaan, kan sebenarnya concern terbesar saya gitu sebagai seorang seksolog klinis adalah diskriminasi gitu ya. Jadi yang membuat saya itu diskriminasi itu kayak gini, seolah-olah pertanyaannya gini, kalau saya yang menurut saya ya gini, apakah ada orang yang lahir ingin berbeda gitu ya, kadang-kadang ada yang memang merasakannya dari kecil, ini terlepas dari mereka-mereka yang memang ada proses-proses lain ya, selain memang dia sudah dari kecil merasakan bahwa saya memiliki keinginan seperti ini, ketertarikan gitu ya, orientasi tersebut gitu. Tapi lebih dalam daripada itu, bahwa apakah seorang manusia tidak berhak untuk diperlakukan sebagai manusia hanya karena dia punya orientasi seksual yang berbeda? Apakah ketika dia punya perbedaan lalu kita boleh mendiskriminasi mereka, boleh membakar mereka, boleh misalnya memberikan sampah gitu ya, seperti pada waktu itu ada seorang YouTuber gitu ya, memberikan sampah kepada transgender gitu misalnya, atau orientasi seksual yang berbeda. Ini akhirnya kan menurut saya tidak menyelesaikan masalah. Ya kalau misalnya kita mau melihat bahwa bagaimana dengan menghargai perbedaan, bagaimana dengan ada banyak hal yang mungkin saya juga belum mengerti, ada yang mesti saya pelajari gitu. Tapi ketika ada perbedaan, apakah kita berhak untuk menghakimi pilihan orang lain? Kita berhak mendiskriminasi si individu ini, mengucilkan gitu ya. Itu sih yang menjadi concern saya. Ya. Ada kata diskriminasi, ada kata
menghargai perbedaan. Apalagi tadi, ada banyak diksi yang menurut saya ini harus kita diskusikan lebih jauh ya. Mengapa? Karena pertama dalam konteks perbedaan jenis kelamin laki perempuan, nah inilah yang saya katakan tadi, naluri manusia berpasang-pasangan, berbeda pasangan menikah secara sah. Itu kan perbedaan tuh. Ya. Dan justru inilah yang menghindari diskriminasi. Nah sekarang pertanyaannya, bagaimana tentang penyimpangan seksual? Bukan begitu ya? Dalam konteks Fatwa 57 2014 tadi saya mengatakan dengan tegas, mengapa Islam mengharamkan? Karena di situ ada pesan yang sangat suci. Apa pesan sangat suci? Agar manusia hidupnya aman, damai. Jadi begini loh, pikiran kita itu begini. Ini sekarang ada 97 juta, 97%, 270 juta. Ya kan? Mungkin ada 3% yang katakanlah 3%, Pak. Ya, Pak. Pengidap penyakit ini Ya. 7 juta. 7 juta, oke. Indonesia 7 juta. Ya, oke. Jadi berapa persen kira-kira itu? 3% kurang Oke. lebih itu ya. 3%. Jadi logikanya begini. Logika yang 90 sekian persen itu jangan dikorbankan itu loh. Tapi 3% ini harus kita terapi sama-sama. Punya hak kemanusiaan, punya harkat martabat, punya segala macam yang harus kita angkat. Ayo mari kita angkat. Nah pemerintah jangan saya setuju dengan Bapak Haikal. Pemerintah jangan melakukan pembiaran. Oke. Dan kita dari MUI juga tidak akan melakukan pembiaran. Oke. Saya terus terang ya, pernah diteliti oleh seorang mahasiswa, datang kepada saya. Saya betul-betul prihatin. Nah, saya mengatakan kepada mahasiswa begini, ayo kita didik mereka. Bagaimana kira-kira? Bisa? Bisa. Itu artinya apa? Itu artinya ada kemauan, ada niat, ada action. Jangan NATO, no action talk only. Itu maksud saya. Nah karena itulah bahwa apa yang disebut dengan penyakit sosial atau penyakit penyimpangan seksual ini bisa kita pulihkan Perbaiki, sesungguhnya. diobati ya, oke. Ya dari berbagai aspek, berbagai Oke. ahli. Saya yakin sekali bisa. Bisa ya Begitu. Pak Amir Syah. Oke, silakan Mbak Zoya tadi Saya ingin menyampaikan. mungkin mau bertanya ya Pak. Jadi tadi saya agak bingung dengan konteks apa kan tadi ada statistiknya bahwa 3% gitu ya yang Bapak klasifikasikan sebagai pengidap mengorbankan yang 97% gitu. Bolehkah saya tahu mengorbankan dalam bentuk apa konkretnya Pak? Ya, jadi begini, jangan ada semacam stigma ya mengatakan bahwa bukan seolah-olah, tapi kata Mbak tadi kita mendiskriminasi mereka, bukan, atau menghakimi mereka, bukan, justru kita ingin mengatakan begini, bahwa ini harus kita selesaikan bersama-sama. Dalam rangka apa? Dalam rangka memulihkan kemanusiaan. Kemanusiaan yang mana? Kemanusiaan yang mempunyai fitrah. Fitrah yang mana? Berhubungan. Oke. Ya, secara seksual yang sehat. Yang sehat itu yang mana? Ya tentu berbelayan jenis. Didasarkan prinsip-prinsip dalam agama, yaitu dalam Islam dilakukan akad nikah. Itulah maksud saya. Oke. Dan inilah yang dimaksud dengan untuk bagaimana melanjutkan keturunan yang sehat secara fisik dan mental. Gitu. Oke. Saya ingin ke Bung MK. MK masih Ya. menyimak dari awal tadi ya. Bagaimana tadi fenomena bahwa masyarakat mulai sedikit permisif dan juga kalau dari konteksnya Pak Amir Syah tadi jangan sampai komunitas yang 3% ini mengorbankan yang 97% dan lain-lain. Tanggapan Anda bagaimana dengan ini? Justru kenapa tadi di awal saya menyuguhkan fakta-fakta di lapangan gitu bahwa sebenarnya isu ini kan sudah lama, kenyataan di lapangan sudah sedemikian yang terjadi gitu. Bagaimana kemudian apa yang disebut sebagai misalnya beberapa ada pesta gay, ada ini pesta gay yang sifatnya bukan pesta seks ya, pesta biasa gitu. Ada lesbian night, ada gay night dan sebagainya gitu. Mereka ya datang ataupun ketika mereka tidak ada acara pun gitu mereka datang ke tempat dengan pasangannya ketika mereka membangun dengan kaum hetero gitu. Toh so far di ranah-ranah itu mereka juga diterima dengan biasa aja gitu, maksudnya tidak ada penolakan dan sebagainya gitu. Nah fakta-fakta ini yang kemudian kenapa saya sampaikan karena kalau kemudian bicaranya itu saya menghargai sebuah pendapat lah gitu bahwa agama punya pendapat tersendiri gitu.
klinis punya pendapat sendiri, sosiolog juga punya, sosiologi punya pendapat sendiri gitu. Jadi menurut hemat saya adalah bagaimana kemudian mempertemukan semua pendapat ini dengan dalam tanda kutip sama-sama menang aja gitu. Bahwa kenyataan di lapangan adalah kita tidak bisa Sama-sama menang misalnya ini gini lah, maksudnya gimana, MK? sama-sama ya kita pertemukan dulu lah, karena kalau nggak pasti nggak ketemu kan gitu. Misalnya kalau dalam pandangan Cara ketemunya dalam gini. pandangan Islam kan misalnya Ya. kaum ini adalah kaum yang dihujat gitu kan, karena ada kisahnya Enggak gitu kan gitu. dihujat. Bisa. Pak MK. Dan- Itu kan ada kisah kaum Lut kan gitu kan Enggak, gitu. enggak. Saya menjawab apa yang Bung MK sampaikan ya. Agama punya pandangan sendiri, klinis punya pandangan sendiri, psikolog punya Masyarakat, pandangan ya. sendiri, Islam punya Oke. sendiri. Gini Pak MK, kita ini sebagai insan-insan bermoral di negara Pancasila punya pasal Pak. Negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Klinik. Tapi juga Berdasarkan- keadilan sosial ada loh Pak. Iya Pak, keadilan sosial itu berlaku kalau berketuhanan yang Maha Esa. Loh, enggak sebabnya dong, pasal itu kan 21. tidak berlaku kasta Pak, itu silanya. Enggak bisa Pak, negara berdasarkan Harus ketuhanan yang Maha adil, Esa. negara harus berlaku adil Pak. Pak MK, pasal 29 Pak, negara kita ini Pak, Indonesia Pak, berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Bapak mau ingkari itu? Ya, Klinis. tapi sila Pancasilanya ada keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia loh Pak. Saya ngomong bukan Pancasila, saya ngomong negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Kalau mau ngomong klinis, harus berketuhanan yang Maha Esa. Kalau mau ngomong psikolog, harus berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Karena kalau umpamanya klinis tidak berketuhanan yang Maha Esa, jual ginjal Pak akhirnya. Jual organ akhirnya Pak. Kenapa? Karena nggak berketuhanan yang Maha Esa. Ya, jadi jadi begini. kembali Pak, negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pegang itu baik-baik Pak Iya, MK. jadi menempatkan itu Beda kasus Pak, kalau jual ginjal ada orang yang butuh operasi ginjal, ada orang yang jual ginjal Pak. Ya, Silahkan. begini. Dan dibolehkan. Boleh saya komentar sedikit, Mas MK? Beda kasus Pak dalam hal itu. Ya, silakan. Ya, saya sedikit Monggo komentar. Pak, monggo Pak. Justru di sini perannya negara. Jadi kita bukan menghujat, bukan mengkucilkan, tapi bagaimana mengangkat harkat dan martabat saudara-saudara kita. Karena dia manusia yang harus kita manusiakan, gitu loh. Jadi caranya bagaimana? Ya itu tadi, ahli psikolog, ahli agama, marilah kita berikan semacam terapi, ya, literasi, sosialisasi, edukasi. Kan Oke. kuncinya di situ kok. Oke. Nah selama ini kan Pemerintah yang nggak jelas Pak. Iya. Pemerintah abu-abu. ya oke, jadi selama ini kan sudah ada muncul masalah begini, seolah-olah kita menghujat Deddy Corbuzier, kan bukan itu maksudnya. Tetapi yang kita tidak setuju perilaku. Kita mengangkat fenomena perilaku LGBT-nya ini. Iya, Pak. Oke, itu yang harus baik. kita perbaiki gitu loh. Oke. Nanti kita akan lanjutkan lagi, MK tahan dulu sebentar. Dua sisi akan kembali sejenak sesaat lagi. Ya, kita lanjutkan kembali dua sisi. Saya ke Bung MK tadi menyebutkan bahwa ini kan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini maksudnya artinya yang 3% tadi komunitas ini juga harus diberikan kesempatan, begitu Anda maksudnya ya? Kesempatan untuk Oh iya, bisa. maksud saya adalah sebagai satu kenyataan bahwa mereka ini kan ada dan jumlahnya nggak sedikit loh gitu. Dan mereka punya hak kan gitu, hidup kan gitu. Iya, kita sama-sama sadar bahwa negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa gitu. Ya itu kan kembali ke individu kan. Emang mereka tidak bertuhan? Pertanyaannya kan kemudian seperti itu. Oke. Dan ada satu kasus menarik adalah gini, saya kenal banyak lah beberapa yang LGBT lah gitu, orang-orang pinter gitu, dari kenal dari tahun kapan sampai hari ini mereka masih memilih untuk menjadi gay, yang lesbian juga menjadi lesbian gitu. Oke, Bahkan mereka bukan kau menolak terapi, tapi mereka pilihannya memang sudah sampai di titik sana gitu, bahwa inilah orientasi seks saya. Gitu. Oke, Babe, Itu. Pak Amir boleh ditanggapi ini Itu bahwa fakta ya, menariknya. keadilan sosial kata tetap berpegang pada itu, mereka punya hak Nah yang sekarang sama. pertanyaannya bagaimana menempatkan keadilan sosial dalam konteks ini kan begitu ya. Karena ini kan universal sekali dan sangat abstrak. Nah bagaimana kita konkretisasi, mengkonkretkan bagi khusus saudara-saudara kita yang LGBT, kita berikan hak-haknya untuk diterapi. Kita berikan hak-haknya untuk hidup. Tadi kalau disebutkan malah nggak mau pilihannya Nah, seperti itu. sekarang begini, kalau tidak mau memang itu sudah pilihan, ya kan? Heeh. Maka ini harus dibedakan dengan orang yang
masih bisa kita terapi. Jadi jangan mengeneralisir sesuatu yang kasuistik. Itu yang saya nggak setuju. Ya. Nah, oleh karena itu, mereka-mereka yang masih punya naluri kemanusiaan untuk hidup sehat, berketurunan. Sekarang kalau ditanya, ya, apakah Anda ingin hidup sehat atau tidak? Punya keturunan atau tidak? Pasti dia jawab mau. Saya tanya Bapak Hekal, apakah Bapak Hekal anaknya mau nggak terkena seperti itu? Pasti tidak mau. Itu artinya hak asasinya hidup normal. Sebagaimana hidupnya manusia untuk berketurunan. Baik. Terus terang, satu lagi. Kalau ini dibiarkan, ya para pemirsa, ini akan punah manusia sedunia ini. Terus terang aja. Ya. Nah karena itu harus kita luruskan bersama-sama. Sebelum Kobe singkat, pendek saja Mbak Zoya. Mungkin saya coba lebih singkat ya. Jadi kayak dari World Health Organization, jadi WHO, itu kan ada definisi mengenai kesehatan seksual ya. Definisi kesehatan seksual dari WHO yaitu di bawah PBB tentunya adalah satu keadaan kesejahteraan fisik, mental dan sosial dalam kaitannya dengan seksualitas. Jadi individu yang mengekspresikan seksualitasnya sesuai dengan orientasi seksualnya. Dan kalau dalam seksologi gitu, apa sih tujuan seks? Tujuan seks itu juga adalah reproduksi, rekreasi dan relasi. Gitu ya. Jadi gini, apakah tujuan itu adalah untuk reproduksi aja? Kan enggak juga. Dan salah satu penyebab depopulasi itu salah satunya bisa juga misalnya menggunakan kayak misalnya kalau kita mau bicara depopulasi di Papua adalah karena sering menggunakan bungkus daun gitu ya, sehingga susah lagi untuk bisa bereproduksi. Jadi urusan populasi dunia bukan gara-gara gay dan sebagainya, tapi ada banyak faktor yang mempengaruhi itu. Gitu, singkat terakhir Babe. Kalau kita negara yang bermoral, berakhlak, maka harus ada undang-undang yang mengatur ini. Dan undang-undang itu dengan mengikut sertakan para ulama, para habaib, para kiai, para pastor, para pendeta, ajak duduk bersama, buatlah undang-undang. Itulah yang berlaku. Undang-undang bahwa ini harus disebutkan, dikategorikan sebagai nanti kita kriminal bahas dalam rancangan itu, kita diajak untuk membahas itu. Bayangkan sejak 2014 sampai sekarang udah lebih daripada 10 tahun kagak beres-beres juga. Ada apa ini semua? Pemerintah harus serius mengatasi ini. Kalau boleh usul apa? Maunya dibawa kemana dengan dibikin undang-undang ini apa? Agar mereka pelaku LGBT bisa dijerat secara hukum gitu. Bung MK maupun Mbak Zoya, jangan pernah ada perasaan bahwa kita memusuhi. Tidak, ini untuk diterapi demi kelangsungan kehidupan manusia pada yang akan datang. Lihatlah negara-negara yang membolehkan. Berapa jumlah kelahirannya di situ? Lihatlah negara-negara Belanda, salah satu negara yang paling sedikit tingkat kehamilannya. Bagaimana bangsa itu akan punah? Jelas akan punah karena tidak ada kehamilan di sana. Baik. Terima kasih Bapak-bapak, Mbak Zoya, terima kasih sudah hadir. Sayang sekali waktu kita sudah habis. Bung MK, terima kasih sudah hadir bersama kami. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hal-hal positif dari diskusi kita malam hari ini. Saya Dwi Anggia, saya tutup Dua Sisi malam hari ini. Selamat malam, sampai jumpa pekan depan.